Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Halo sahabat Bagimu, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan semua video terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap episodenya. Dan hari ini telah hadir pendatang baru nih guys di UKPBJ Kalsel. Siapa beliau? Beliau adalah Fitriana Adriasi AMD. Halo Kak Ana. Halo. Oke. Izin Kiki manggilnya kakak ya. Oke, soalnya iya. kan masih muda lah ya guys ya, bisa lihat sendiri. Ya, kita seumuran aja sepertinya ya. Enggak, kalau seumuran. Oke nih Kak Ana, sebelumnya terima kasih sudah mampir ke channel YouTube-nya UKPBJ Kalsel dan juga welcome to UKPBJ Kalsel nih. Jadi just informasi ya buat teman-teman semuanya kalau Kak Ana ini adalah mutasi. Jadi beliau adalah mutasi per tanggal berapa Kak Ana? Tanggal 1 Juni kemarin. 1 Juni 2023 2023. sudah berkedudukan di UKPBJ Kalsel nih. Yang sebelumnya di dinas sebelumnya sebagai pejabat pengadaan ya Kak ya? Sebelumnya di Dinas Perhubungan sebagai pejabat pengadaan. Nah, oke. Kalau begitu tema kita hari ini tentang pejabat pengadaan seperti seringnya Kak Ana lakukan gitu ya di dinas sebelumnya. Nah, kita sharing-sharing di sini ya. Kita ambil ilmunya nih dari Kak Ana. Oke, Kak Ana. Sebelumnya Eki mau tanya dulu nih, sebenarnya apa sih maksud dari pejabat pengadaan? Ya, pejabat pengadaan menurut Perpres 16 tahun 2018, pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional atau personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Nah, begitu Mbak Kiki. Oke, kalau begitu, kalau kita berbicara tentang tugas pejabat pengadaan seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Ana bahwa ada yang namanya melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan juga e-purchasing sesuai dengan metode pemilihan melalui penyedia ya Kak Ana. Kalau kita ketahui ya, sahabat Bagimu itu metodenya kan ada 5. Nah, tugasnya pejabat pengadaan ini 3 dari 5. Iya, betul sekali. Nah, itu. Iya, untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung dan juga e-purchasing itu paling banyak sampai dengan 200 juta. Tapi kalau untuk jasa konsultansi itu sampai paling banyak 100 juta rupiah. Iya, pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya paling banyak sampai dengan 200 juta rupiah. Kalau penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan konsultasi paling banyak dalam keadaan tertentu. Kalau pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Oke, Kak Ana, Kiki tertarik nih dengan kalimat Kak Ana yang mengatakan bahwa kita akan, atau si pejabat pengadaan ini melaksanakan tugasnya melalui metode pemilihan yang namanya penunjukan langsung dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu yang seperti apa nih, Kak Ana? Iya, baik. Untuk penunjukan langsung itu adalah metode pemilihan penyedia untuk dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan tertentu di sini itu seperti ada konferensi mendadak, bersifat rahasia, atau pertahanan negara, atau hanya ada satu pelaku usaha yang mampu. Mungkin begitu Mbak Kiki. Oke, nah itu tadi penjelasan keadaan tertentu dalam metode pemilihan penunjukan langsung yang biasanya menjadi tugas dari pejabat pengadaan ya Kak Ana ya. Nah sekarang nih Kak Ana. Ya, tapi juga dibatasi juga untuk penunjukan langsung untuk pejabat pengadaan itu hanya dibatasi sampai dengan 200 juta juga. Oke, ya, kalau tetap, di atas tetap ada batasan berarti ya ada Kak Ana batasnya, ya. tapi kalau di atas 200 juta itu tetap dengan pokja pemilihan. Jadi tetap ada batasnya. Mau pengadaan langsung untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu tetap sampai dengan 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta itu adalah tugasnya
Pokja pengadaan. Nah, Mungkin itu seperti tadi ya sahabat bagimu, sudah ada ranahnya nih gitu. Iya, yang mana betul menjadi tugas dari pejabat pengadaan, mana yang setelahnya juga menjadi tugas dari si Pokja ya. Betul nah, sekali. sekarang nih, karena siapa sih yang menetapkan pejabat pengadaan ini? Oh, begini. Jadi untuk pejabat pengadaan sendiri itu ditetapkan oleh PA atau KPA. Dan juga perlu teman-teman ketahui ya, untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan itu tidak terkait dengan tahun anggaran. Nah, jadi apabila sudah ditetapkan sebagai pejabat pengadaan sampai dengan tahun berikutnya itu tetap sebagai pejabat pengadaan, jadi tidak perlu di SK-kan ulang setiap tahun. Jadi sampai kapan? Sampai SK tersebut diberhentikan sebagai pejabat pengadaan, mungkin karena mutasi atau karena pensiun. Jadi pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan itu tidak terkait dengan tahun anggaran. Dan juga di sini kita perlu sampaikan bahwasanya pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai PPK untuk paket pengerjaan barang atau jasa yang sama, dan juga pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau bendahara. Mungkin di situ Mbak Gigi. Nah, sahabat bagimu, kita dapat informasi baru nih dari Kak Ana, karena Kak Ana juga sebelumnya sebagai pejabat pengadaan di dinas ya. Iya, betul nah, sekali. di mana pada saat Kak Ana diangkat sebagai pejabat pengadaan itu hanya ada satu SK aja ya Kak Ana ya. Iya, betul Mungkin sekali. nanti ya begini, setelah Kak Ana mutasi ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baru berakhirlah Kak Ana sebagai Betul pejabat sekali, pengadaan di iya. dinas sebelumnya. Iya, betul Nah, sekali. kemudian kita SK-kan lagi nih baru di Biro Pengadaan Di Biro Barang dan Pengadaan Jasa. Barang dan Seperti Jasa. itu ya Kak Ana ya. Iya, betul sekali, Oke, Mbak Gigi. kita lanjut nih Kak Ana. Nah, Ya. kalau misalnya pengadaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ana itu apakah harus dilakukan secara elektronik atau manual? Oh iya, untuk pengadaan barang dan jasa sekarang sudah harus dilakukan secara elektronik sesuai dengan pasal 69 Perpres 16 2018, dan juga ditegaskan ulang dalam pasal 6 LKPP 12 2021. Jadi penyelenggaraan pengadaan barang jasa harus dilakukan secara elektronik, begitu Mbak Kiki. Oke, berarti terjawab ya sahabat bagimu, harus secara elektronik iya. agar tercatat juga ya Betul kan. sekali. Nah, itulah gunanya. Jadi atau sekarang udah nggak ada lagi ya manual-manual gitu. Nggak ada. Iya, Tolong betul ya. sekali. Iya, kadang-kadang kan masih ada tuh karena kecil aja jadi manual, jadi udah nggak ada. Jadi sekarang pengadaan langsung melalui e-katalog itu yang utama, terus juga pengadaan langsung itu semua harus tercatat. Atau mungkin juga karena kadang-kadang nih Iya. ada yang misalnya butuh cepat alasannya gitu ya. Iya, Hari ini betul kita sekali. tetapkan besok pagi ya kita rapat, terus akhirnya kita manualkan. No, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa guys, Dan bisa. sekarang Lewat kan katalog juga- elektronik kan iya, bisa. betul sekali. Sekarang kan sudah ada katalog elektronik. Jadi mau besok sekarang melakukan transaksi, hari ini melakukan transaksi itu sudah bisa. Jadi Nah, nggak ada jadi alasan nggak ada lagi alasan lagi. untuk secara manual. Iya, Gitu. kita harus tertib ya sahabat Iya, bagimu. betul Nah, sekali. sekarang nih Kiki kembali lagi sedikit tertarik tadi dengan kalimat Kana yang bilang bahwa pejabat pengadaan kan, karena dulu sebelumnya pejabat pengadaan ya di Iya, betul SKPD sekali. sebelumnya, kemudian di SK-kan di dinas tersebut. Artinya pejabat pengadaan saat ini bisa berada di SKPD manapun yang memiliki sertifikat maupun iya. juga di Biro PBJ, begitu ya Kana ya. Ya. Nah, Oke. apakah ada nih Kak Ana peraturan yang mungkin yang menyatakan bahwa kayaknya kita harus gabung nih pejabat pengadaan di Biro PBJ nih, atau masih bolehkah gitu? Iya, betul sekali. Itu mungkin kenapa alasannya saya juga berpindah duluan ke sini. That's right. Karena untuk di Perpres 16 tahun 2018 itu sudah disebutkan juga untuk pemenuhan pengelolaan PBJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 itu seluruhnya harus berdomisili di UKBBJ. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa lagi yang ad hoc di dinas-dinas
yang lainnya. Iya, Artinya betul harus sekali. berkedudukan di UKPBJ Kalsel nih. Iya, Kalau betul misalnya sekali. kita di Provinsi Kalsel ya berbicaranya. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi ya Kak Ana adalah salah satu pejabat pengadaan yang mungkin sadar diri ya. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih untuk memutuskan bergabung bersama kami di UKPBJ Kalsel Iya, betul dan sekali. menambah pastinya SDM kami menjadi yang lebih berkualitas lagi ke depannya nih. Terima Amin. kasih. Dan kita doakan mungkin mudah-mudahan tercapai untuk pemenuhan pengelola PBJ Iya. ya Kak Ana ya di Siap. UKPBJ Kalsel sampai nanti dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan yang ada di Perpres nih. Siap, betul Oke. sekali. Kak Ana terima kasih hari Iya, ini terima sudah kasih. mau meluangkan waktunya di antara kesibukannya Iya, untuk betul bisa sekali. sharing sama Kiki Terima di kasih sini. sama-sama. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang kita atau sharing kita dengan Fitriana Adriasi MD yang mana beliau sekarang menjabat sebagai asisten pelelang di UKPBJ Kalsel. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. See you guys, see you next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Semangat! Bagimu Podcast.